shall wait upon His love. Oke guys. Shalom, 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 shalom. Wah, udah beberapa hari ya, mungkin sudah genap sebulan saya tidak membuat lagi video. Bukan berarti saya stop. Dan ini ada yang bunyi. Oke, bukan berarti saya stop. Cuman dalam hal ini apa yang saya katakan, saya share testimoni, saya ucapkan sebagai kesaksian itu berbalik kepada saya. Nah, di mana saya katakan saya sudah mengampuni ayah saya tidak lagi menyimpan dendam kepada dirinya, bahkan sakit hati, kepahitan itu dalam diri saya itu runtuh ketika Yesus mengubah hidup saya, dan itu benar. Dan dahsyatnya lagi, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, teman-teman. Di saat kita ucapkan, firman itu juga kembali menguji kita, dan itu terjadi kepada hidup saya di sepanjang hari kemarin. Oke, saya mau cerita sedikit di sini. Ada kejadian di mana oma kami dari sebelah papa, itu mama dari papa itu sempat sakit dan koma hampir kurang lebih seminggu. Nah, di situ kami tidak dapat kabar sama sekali dari keluarga karena berhubung beda pulau dari tempat tinggal oma. Yang kabari kami itu bukan dari keluarga kakak adik bapak saya, tapi dari sepupu saya, yang puji Tuhan saya percaya Tuhan taruh hati untuk beritahu kepada kami, pada saya, bahwa oma sakit. Nah, kemudian saya tidak sempat ke Bunaken, terus dikabari lagi bahwa oma sudah meninggal. Oke. Nah, dan itu bukan dari papa yang kabarin, tapi dari sepupu saya ini. Nah, di situ mulai saya diuji. Semenjak dari kejadian tersebut tidak ada komunikasi dengan papa. Bahkan teman-teman tahu ya, nomor HP saya itu diblok oleh beliau. Dan itu bukan lagi yang menyakitkan bagi saya, karena saya sudah lepaskan pengampunan. Oke, nah itu bukan hal terberat, teman-teman. Dia tidak kasih tahu kepada kami. Dan hal yang paling dahsyatnya lagi bahwa kami dapat kabar dari tetangga-tetangga lah, orang-orang sekitar rumah oma, bahwa di saat oma sakit itu papa bawa, kalau di sini bilang DP hugel ke sana. Dia bawa selingkuhannya. Wah, terus bukan satu dua, bahkan ada beberapa orang yang katakan bahwa Julian dia bilang Julian apa papa ada bawa tuh perempuan, kata, coba lihat papa kamu ada bawa selingkuhannya ke Bunaken. Wah, di situ dalam hati saya, kalau dulu mungkin marah dan tapi kalau ini, wah, Tuhan mengasihi papa saya, Tuhan ampuni dia. Hanya itu, diuji. Baru dikatakan lagi bahwa bagaimana ini sikap, bagaimana ngoni dan kenapa ngoni papa ada bawa perempuan lain. Kami cuma bilang kami hanya bisa mendoakan, menegur sudah, bicara sudah. Bahkan kami tidak diberi kesempatan untuk setiap kali ketemu itu bicara full. Tapi di saat bertemu, kalau kita pulang ke rumah itu setiap kali mau bertemu tidak pernah berkedapa. Bahkan di saat ketemu itu ada di mana papa tidak mau lama-lama bercerita dengan orang. Jadi seperti itu. Komunikasi antar kami itu kalau menurut saya itu sangat kurang. Nah, sekalipun saya mencoba untuk berkomunikasi, beliau yang menjauhkan diri, tidak tahu kenapa. Padahal kalau di dalam sisi ini yang berhak marah dan berhak untuk emosi itu sebenarnya kami, karena kami anak-anak sudah dikecewakan papa dari kecil. Dia sudah ada selingkuhan dari sejak saya masih sekolah SD, dan itu menyebabkan ibu saya berjuang keras mati-matian untuk membiayai sekolah saya dan adik. Bahkan sampai di bangku kuliah pun banyak sekali perbuatan yang dia bikin, membuat saya simpan kepahitan. Tapi puji Tuhan itu diubahkan Tuhan. Nah, dan kali ini diproses lagi. Apakah benar Tuhan katakan, Tuhan
Tuhan izinkan ini terjadi. Dia mau lihat apakah benar kamu sudah mengampuni papa kamu, apa kamu sudah mengasihi dia dengan benar sesuai dengan yang aku inginkan, dan itu diizinkan Tuhan. Nah, bahkan keluarga di Bunaken itu saya dengar dari beberapa, ada yang kasih informasi bahwa kalau saya dan ibu itu pergi ke Bunaken akan dihajar oleh mereka katanya, karena mama yang menyebabkan oma sakit seperti itu. Wah, dari situ saya tidak ada rasa takut sama sekali. Bahwa saya katakan pada mama, ayo mah, biar nanti saya yang jadi tameng kalau mereka pukul atau apa-apa, yang penting kami sudah datang ke sana. Dan puji Tuhan, setelah kami datang ke sana tidak terjadi apa-apa. Haleluya. Bahkan saya akan kasih gambar bahwa di krans keluarga itu kan ada keluarga-keluarga dari kakak beradik papa. Nah, di situ ada keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini, dan di saat namanya hanya tulis namanya sendiri, padahal harusnya itu sudah keluarga, istri dan suami beserta anak. Nah, begitu kan? Yang jelasnya begitu, tapi hanya namanya sendiri, seperti kayak masih single, masih bujang. Nah, saya tidak sakit hati, dan saya bikin juga krans, saya bikin krans sendiri, keluarga, mama, papa, dan kami anak-anak. Baru keluarga saya sendiri, karena saya sudah berkeluarga, jadi 2 krans saya buat dan saya kirim ke sana. Nah, itu juga bukan hal-hal yang seperti itu yang mau membuat saya untuk sakit hati, untuk dendam, untuk marah. Tidak ada sama sekali. Itu kalau bisa dikatakan tipu daya iblis itu tidak berhasil kepada saya. Nah, dan bukan hanya sampai di situ juga. Jadi saya diuji bahkan saat di ibadah pemakaman itu kan ada namanya prosesi karangan bunga. Jadi kita kasih karangan bunga. Nah, di situ saya kembali diuji. Setelah awal foto keluarga, papa dan mama itu tidak mau untuk saling bersama foto. Jadi saya dengan mama, papa dengan adik. Saya sudah begitu. Nah, di saat mengerangkan bunga, papa dan mama harus dikasih bersama. Dan di situ saya lihat muka papa itu, dia baru saya paksa mama, mau juga nggak mau, saya paksa, sudah dekat, dan akhirnya apa yang terjadi, dia sempat mau marah dan mau menjauh. Di situ saya pegang tangannya, saya mohon pak, saya mohon papa, kali ini saja, di hadapan jasadnya oma, saya sudah saya minta pengampunan dari papa. Tolong papa, kita minta ampun karena kita salah. Apapun yang kita lakukan yang bikin papa sakit hati, kita minta ampun. Baru kita mengampuni papa. Apapun yang papa bikin itu kita sunyak dendam, kita lepaskan pengampunan, dan kita mengasihi papa. Dan di situ juga adik juga katakan dia juga sayang sama papa. Dia ampuni papa, dia mengasihi papa. Dan mama, karena dia ini mau peluk, jadi saya tarik tangannya untuk supaya pegang pundak belakang papa. Peluk saya tarik, dan di situ kan berempat pelukan. Nah, saya hanya pikirkan kejadian ini akan menimpa kami, tapi saya tidak pusing dengan hal lain. Yang penting di saat itu saya bisa katakan kepada papa, saya mengasihi. Dan setelah saya lihat foto, keluarga-keluarga yang lain juga mungkin mereka ingin menegur, tapi tidak berani. Nah, dan di situ saya lihat bahwa mereka juga ikut terharu dalam kondisi tersebut, di mana di depan jasadnya oma, saya berharap dan papa bisa setidaknya tergerak hati kecilnya. Tapi itu hanya keinginan saya, tapi saya lepaskan kepada Tuhan apapun yang mau terjadi. Jadi saya berserah penuh. Nah, di situ itu cuma harapan kecil saya. Dan saya percaya di situ hati papa itu terketuk. Saya percaya itu dia pasti mungkin dia berpikir, dan mungkin dia nggak mungkin kalau perasaannya itu tidak tersentuh. Ya, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan, mengampuni. Berapa kali pun kami mengampuni. Tuhan Yesus katakan tidak cukup 1-2 kali, bahkan 70 kali 7 kali harus mengampuni saudara. Dan ini adalah papa saya sendiri. Berarti belum cukup, harus tambah lagi mengampuni. Dan proses itu sangat-sangat menyukakan hati saya, bahwa di saat saya diuji, benar Tuhan, saya mengasihi papa saya. Nah, dan itu hal tersebut yang sangat membuat hati saya berkecamuk, bergejolak, di mana pikiran saya terfokus ke situ. Jadi untuk membuat konten tambahan, konten-konten lainnya, saya belum terfokus ke situ, tapi saya hanya
mengingat akan kejadian ini, wah, proses Tuhan itu dahsyat ya. Bahkan sampai ada di titik dimana wah Tuhan, saya hampir saja lelah dengan keadaan ini. Itu sempat menurunkan semangat saya untuk sharing firman Tuhan, sharing kesaksian. Nah, tapi itu saya tepis lagi, dan Tuhan kembali kuatkan saya, dan saya kembali menguatkan diri saya sendiri juga dengan minta pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya setelah semua proses yang saya lewati, saya bisa buat lagi konten seperti ini, dan itu tidak gampang teman-teman. Ya, sekedar teman tahu saja untuk masalah ini. Buat teman-teman yang mengikuti akan video ini, terima kasih. Mungkin saya percaya Tuhan taruh hati kepada teman-teman untuk bisa terus lagi, karena jujur apa yang saya katakan di video ini sangat akan tidak mengenakan untuk hati teman-teman, bahkan banyak menegur, bahkan saya bicara terlalu sangat keras. Nah, dan itu saya maklumi, saya sadari, dan jika tidak saya katakan, siapa lagi, begitu. Jadi apapun risiko kedepannya nanti saya sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi untuk ke depan akan saya semakin semangat lagi. Untuk teman-teman yang sudah DM, terima kasih. Untuk yang komen, entah itu komen maksudnya pro atau kontra, yang ingin bertanya, yang penasaran apa semuanya, itu saya terima kasih. Semoga sharing-sharing firman saya ini, kesaksian saya ini bisa menguatkan teman-teman semua yang melihat video ini. Nah, dan itu teman-teman mengapa saya belum upload video. Nah, dan itu belum selesai. Dan setelah kami pulang dari Bunaken, dari selesai acara penguburan, saya dengar kabar juga dari tetangga juga yang sering mengingatkan, bertanya kepada kami, bertanya, dan kemudian ada apa. Dan kami pikir ya sudah, mungkin oke lah, mereka care kepada kami, mereka sayang kepada kami, jadi mereka ingin membantu. Nah, terus mereka katakan saat orang pulang, saat kami kembali, di situ papa minum. Nah, oke, sebelum kembali kan saya pamit dulu pada papa, dan dia sudah minum. Oke, orang bilang bagate lah. Dia bilang, Pak, semua pulang, boleh juga saya kurang minum, karena tak boleh papa semua lebih sakit toh. Karena sekarang papa kasihan, sudah mungkin dalam kelemahan tubuh. Oke, ada beberapa penyakit yang secara medis itu ya sudah terkategorikan lah penyakit apa, seperti itu. Nah, saya pamit pulang, dan ternyata setelah kami pulang, beliau mabuk dan katakan, kenapa lagi dorang ada datang, kenapa lagi mesti dorang datang ke Bunaken, dan ya seperti itulah. Nah, tapi setelah kami di sana, puji Tuhan, keluarga tidak ada satupun yang menghajar kami, tidak ada satupun keluarga yang misalnya marah atau memukul. Saya percaya itu karena perkenanan Tuhan, Tuhan kasih hati buat mereka. Dan saya percaya juga dalam hati kecil mereka tidak menyetujui perbuatan papa, tapi mungkin mereka masih takut atau tidak berani atau apalah, sampai tidak bisa menegur papa seperti itu, ataupun sudah ditegur tapi tetap tidak berubah. Nah, dan di sini saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tugas saya sudah selesai, tapi belum selesai sepenuhnya. Saya harus mengampuni 77 kali, harus tambah lebih lagi mengampuni. Dan saya serahkan kepada Tuhan kehidupan papa saya. Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pasti mengubahkan hati papa saya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk proses ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga yang dimana Tuhan tempatkan saya berada untuk keluarga ini. Saya sangat bersyukur. Oh ya teman-teman, tidak ada satupun rasa kecewa kepada saya untuk di keluarga saya saat ini. Dan semoga untuk teman-teman bisa mengambil ya hikmat dari setiap kesaksian yang saya bagikan di YouTube saya ini. Oke, jadi mungkin untuk itu saja untuk malam ini, dan ke depan mungkin next saya akan buat video tentang pengajaran tentang 7 karya yang dibuat Bapa terhadap Yesus Kristus, yaitu 7 karya yang besar ini yang harusnya kita orang Kristen sadari, dan kita harus percaya, kita harus belajar, kita harus yakini betul-betul akan 7 kejadian ini. Mungkin sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom shalom. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Oh ya,
Ini ada beberapa foto yang tadi saya sempat ceritakan di saat kasih karangan bunga. Nah, di foto ini teman-teman bisa lihat bagaimana di situ ekspresi saya. Saya sangat mengasihi dia. Saya sempat nangis juga karena mengasihi beliau, dan teman-teman bisa lihat di situ saya tarik tangan papa saya, itu saya genggam memang kuat sekali. Memang sini jangan dulu beranjak. Itu memang saya sudah Tuhan, dahsyat sekali. Wah, itu kesempatan yang langka bagi saya untuk bicara seperti itu kepada papa. Sekalipun saya sering ke rumah, tidak bisa dapat kesempatan seperti itu. Jadi saya tidak mau menyanyiakan untuk saya minta ampun, untuk saya katakan saya mengasihi papa saya. Ini foto-fotonya, teman-teman bisa lihat ya. Haleluya.